Para pemirsa, saya sedang bersama Bung Hogi, seorang aktivis angkatan 80-an. Beliau banyak panjang lebar untuk ikut di dalam perubahan dan pada waktu itu menjadi aktivis mahasiswa melawan di era rezim Orde Baru. Nah, di sini saya ingin menimba atau menggali kembali kenangan masa lalu, memori pada saat Bung Egi ini menjadi aktivis mahasiswa. Langsung saja, Bung Egi, kenapa kok tertarik dengan aktivis? Kenapa menjadi aktivis? Ketertarikannya apa itu? Saya menjadi aktivis mulai ketika tahun 1989 yang diawali ketika Bambang Istrinugroho, Bambang Subono, dia itu kan setelahnya Gunatiger, ya, setelahnya. Nah itu ditangkap, kemudian itu saya terjun dan bersamaan dengan aksi Gedung Umum. Itu sudah saya berkecimpung di dalam dunia aktivis, malah melintang di dalam dunia aktivis, juga menjadi parlemen jalanan dalam setiap peristiwa, kebijakan Orde Baru yang gak populis untuk rakyat selalu kita lawan. Karena gini, Pak Eko, saya ini sejak sebelum menjadi aktivis sudah menganggap bahwa Orde Baru itu sebuah rejim militer yang harus diakhiri segera. Karena rejim Orde Baru kan dalam image saya itu kan rejim militer, dia di mana dia melakukan perebutan, tanda kutip ya perebutannya, melalui kudeta Soekarno pada waktu itu. Jadi malang melintang saya mempelajari bagaimana Jenderal Soeharto ini bisa menjadi presiden. Itu tidak melalui pemilihan umum, langsung diangkat. Nah itu kemudian terjadi peristiwa-peristiwa, serangkaian kebijakan-kebijakan yang anti demokrasi seperti pemberedelan pers segala macam. Partai harus diminimalisir menjadi 3 partai. Dulu kan banyak partai segala macam, sampai terjadi kritik dan kebebasan pendapat pada waktu itu tidak diperkenankan. Sampai saya harus melakukan kebebasan pendapat dengan bisik-bisik. Siapa tahu di belakang saya atau depan saya atau di samping saya ada intel. Jadi sudah gak enak pada waktu itu. Itu tambah saya sebelum menjadi aktivis. Dan ketika aku sudah menjadi mahasiswa, nah mulailah aku bergabung oleh kelompok-kelompok aktivis parlemen jalanan. Hingga sampai Soeharto runtuh. Itu. Dan perlu diingat, saya ini terjun dalam dunia aktivis. Boleh teman-teman para aktivis, teman-teman saya yang kenal dengan saya akan tahu bahwa saya ini kalau terjun dalam dunia aktivis, ketika melakukan aksi unjuk rasa, pasti ketangkap, pasti tertangkap, pasti terinterogasi, pasti juga terintimidasi. Jadi misalnya saya demonstrasi selama hingga 20 kali, terciduk 20 kali, demonstrasi 50 kali, terciduk 50 kali. Jadi sehingga menjadi langganan ya seperti itulah. Saya kenal sama Bung Egi itu sudah lama. Memang di medan perjuangan di Jogja khususnya, dan Bung Egi ini Kedung Ombok ikut, aksi Jogja Berdarah juga ikut,
Nah memang beliau ini setiap aksi sering ditangkapnya oleh aparat ya Bung Egi ya, diciriin langsung ya oleh aparat. Dan waktu itu rezim Orde Baru sangat represif sekali dan militeristik gitu loh. Artinya meskipun disuarakan sedikit mahasiswa, tetapi terus menerus tidak ada jeda di dalam gerakan aktivis mahasiswa hingga terjadi reformasi. Nah, Bung Egi ini dulu ketemu siapa saja pada waktu itu dengan teman-teman yang lain selain misalnya Broto Seno dan lain-lain, misalnya bisa diutarakan itu mungkin. Saya hampir, kalau dikatakan ya, aktivis yang aktif ya, itu yang pra 98 itu jumlahnya ada 100. Saya kira kok banyak kenal, mungkin kenal semua dengan saya Ya. pasti kenal, dengan catatan aktivis aktif ya. Aktivis aktif dalam pengertian dia Ikut-ikutan ya? dia ikut di dalam dunia pergerakan berdarah-darah pada waktu ikut demonstrasi di parlemen jalanan. Tapi saya lebih banyak nggak kenal kalau di dalam dunia aktivis yang di kelompok studi, Ya. lebih jarang ya. Saya lebih banyak Parlemen terjun di jalanan. dalam parlemen jalanan yang berdarah-darah itu, hampir kenal lah. Pada waktu tertangkap, aksi tertangkap terus kemudian entah dibawa ke Kodim, entah dibawa ke Polres, bentuk intimidasi dan integrasi itu seperti apa, Mas? Ini yang Wah. belum banyak diketahui oleh Kalau masyarakat pada waktu itu. aktivis yang pernah melihat saya waktu diinterogasi sekiranya banyak ya, karena saya itu heran. Setiap saya berangkat di dalam dunia gerakan mahasiswa, artinya yang turun ke jalan sehingga harus bersuarakan, menyuarakan orasi-orasi, pasti tertangkap. Kalau nggak tertangkap, babak belur. Kena ya apa? Dan saksinya banyak, bisa kita lihat semua aktivis siapa saja lah, baik dari forum komunikasi mahasiswa, hampir kenal, tahu lah ke saya, karena ketika waktu saya ditangkap, kemudian babak belur, disiksa, disuruh rokok, diinjek, ditampar, dipukul dengan serangkaian intimidasi yang Berbagai macam kekerasan lah. nggak manusiawi. Itu sudah saya lakoni itu berkali-kali, bahkan pernah masuk rumah sakit. Dan siapa saksinya? Seluruh aktivis Jogja. aktif pra 98 dan terlebih Jogja. Ya. Yang nggak Jogja banyak, contoh seperti Agus Lino tuh Jogja tahu. Agus Leno sebenarnya dari Jogja, cuma Jogja. dia lama. Dia kan dari IAIN dulu, Jogja Sunan Kalijaga. Nah, Bung Egi ini pasca reformasi, beliau pernah menjadi advokat atau pengacara di Jakarta beberapa tahun. Tapi karena memiliki jiwa idealisme, akhirnya kembali lagi ke Jogja dan lebih kepada menggeluti IT ya, di bidang IT sampai hari ini. Nah, ini menjadi suatu inspirasi dari banyak teman aktivis ya. Karena aktivis itu Bung Egi, itu kalau sudah pasca aktivis itu kebanyakan satu mengambil profesionalisme sebagai jurnalis, wartawan, pengacara atau konsultan lah, ya, rata-rata seperti itu. Nah, Bung Egi ini lebih mengambil di bidang IT gitu. Tapi memang ada korelasinya ternyata memang sampai hari ini bahwa IT itu sangat penting karena era ke depan itu era IT, era globalisasi kan. Begini Bang, sejak Soeharto runtuh, saya kemudian menjalani dalam dunia profesi pengacara, advokat. Saya jalani selama 8 tahun. Saya jalani sebagai advokat. Ketika itu saya menjalani advokat berambut panjang, paling memang waktu itu rambut saya sampai sepantat. Ini rambut panjang dari dulu ya? Dari dulu memang, dari sejak mahasiswa. Oh gitu. Bahkan dari sejak saya duduk di SMA. Belum pernah potong? Ya potong. Kalau sudah terlalu panjang? Enggak, bukan dipotong karena
dipotong guru pada waktu itu. Nah, saya kemudian mengakhiri dalam dunia profesi advokat, kemudian lebih baik saya terjun di dalam dunia sebagai ini apa di dunia IT. Di dunia IT ini macam-macam. Saya menuduri dalam dunia blog. Jadi kegelisahan saya dalam melihat fenomena kenegaraan ini, kegelisahan rakyat ini, segala macam sesuatu tetek bengek yang ada terjadi di Indonesia ini, saya selalu curahkan di dalam blog saya, tulisan saya di https://judi.com. Semua sudah terkumpul di situ. Di samping itu juga saya berkarya di dalam IT yang lainnya. Ini yang profesionalisme. Itu. Memang sudah punya apa namanya pandangan ke depan bahwa memang harus mengambil jalan seperti itu ya. Tidak menjadi. Saya merasa gini, saya merasa nyaman dan saya merasa hidup dan saya merasa merdeka ketika saya menggeluti di dalam dunia IT, di mana saya nggak perlu capek harus pakai dasi, tidak pakai formal, jas, harus ke kantor segala macam. Enggak perlu. Saya cukup di dalam rumah pakai celana kolor, bisa berkarya dan bisa menghasilkan duit. ya. Menjadi orang yang independen lah ya. Nah itu. Ya. Kesan apa yang sangat membekas waktu sebagai menjadi aktivis mahasiswa? Saya tuh gini, Pak Eko. Saya menjadi aktivis hanya satu komitmen saya. Kenapa kamu menjadi aktivis? Karena tidak ada demokrasi di Indonesia. Dalam sejatinya, pengertian saya demokrasi yang tidak ada itu kebebasan pers memang nggak ada. Multi partai nggak ada. Kebebasan mimbar, kebebasan diskusi tidak ada. Nah, dan berunjuk rasa dianggap subversi pada waktu itu. Nah, saya harus menyuarakan bahwa anti demokrasi ini harus diakhiri. Maka itu pada waktu itu saya harus getol. Zamannya Orde Baru itu paling getol turun ke jalan. Nah, terus ada bertanya, kenapa sekarang enggak? Sekarang itu begini. Maaf ya. Apa yang saya gelisahkan di waktu zaman Soeharto itu tidak ada untuk sekarang. Nggak ada. Mengenai suka tidak sukanya dengan rejim ini akhirnya kembali kepada selera. Ya. Tetapi secara sejatinya kan sebetulnya tidak ada dalam Soeharto. Kebebasan pers memang sudah bebas. Kita sebebas-bebasnya ngomong, nggak akan ditangkap polisi. Betul. Partai banyak. Lebih serem lagi kalau kita membaca di WA itu. Betul. Jadi apa yang menjadi kegelisahan kawan-kawan itu? Hanya itu toh. Akhirnya saya merasa pekerjaan saya sudah selesai. Bahwa dulu saya bermimpi bagaimana Indonesia menjadi negara demokrasi yang sejati, di mana ada kebebasan pers, kebebasan berbicara, segala macam. Ternyata sudah ada sekarang ini, sudah saya berakhir menjadi aktivis dan saya kembali kepada habitat sebagai orang independen, pekerja IT aja. Hingga detik ini. Ya, saya menangkap bahwa tujuan atau cita-cita kenapa dulu menjadi aktivis itu sebenarnya untuk membebaskan keterbelengguan masyarakat dari kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Dulu kita bicara seperti ini saja, bisik-bisik misalnya, kita ditangkap. Nah, sekarang kan orang bebas ya kan? Ngeri dulu. Salah satu demokrasi kan sebenarnya itu yang diperjuangkan oleh Dulu sangat mahasiswa waktu itu. Saya berapa kali memberikan kesaksian bahwa kebebasan berbicara pada waktu zaman Soeharto, zaman Orde Baru. Wah, resikonya kita di PKI kan. Apapun kita dianggap sebagai orang kiri atau PKI ketika kita berbeda pendapat dengan Soeharto pada waktu. Ngeri loh. Apalagi waktu kita mengorganisir masyarakat.
yang tergusur, yang tertindas, dan kita pasti dicap kiri kan. Dan saya katakan setelah reformasi kondisi seperti itu sudah tidak ada. Saya tidak pernah menemukan apa yang terjadi di waktu zaman Soeharto itu yang anti demokrasi, nggak pernah terjadi di era Habibie, tidak pernah terjadi di era Gus Dur, tidak pernah terjadi di era SBY, bahkan Jokowi. Saya bebas berbicara, nggak mungkin ditangkap polisi. Ya. Tapi dulu aku bicara seperti nggak akan bisa. Ya. Saya harus di warung kopi itu harus bisik-bisik, Tidak melihat semua kanan orang. kiri. Siapa tahu sebelah kiriku adalah Intel segala macam. Tapi sekarang bebas saja. Betul. Lah, kenapa banyak protes segala macam? Ya karena ya sudah itu selera lah. Bagi Iya. saya gini toh, bagi saya gini Pak Niko. Ketika mimpi saya ingin bermimpi bahwa negeri ini negeri yang demokrasi, dalam negeri demokrasi dalam pengertian harus ada kebebasan berpers, kebebasan berbicara, kebebasan pendapat ada segala macam. Ternyata sekarang di era reformasi sudah saya dapatkan, ya sudah selesai bagi saya. Ya. Selesai bagi Tugas itu sudah selesai dan saya sekarang kembali kepada habitat ya pekerja edi aja udah selesai. Udah ada kok. Nyata saya coba kita lihat. Saya menulis di blog segala macam, tetap banyak ya aman-aman enjoy aja. Ya. Nah seperti itu. Ya saya kira pembicaraan hari ini saya cukup setuju dulu. Bung Hoki, nanti kapan kita sambung lagi. Nah, ini untuk channel bukan nomor 1. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa mewawancarai semua. Harapan saya untuk semua para aktivis bahwa apa yang kita bicarakan ini menjadi nilai sejarah sebenarnya, museum agar memperbanyak literasi ya Iya. untuk para aktivis khususnya. Kita mengingat bahwa kawan-kawan kita ini yang punya yang sebenarnya juga bisa bicara tentang sejarah sebenarnya itu satu persatu meninggalkan kita, sudah tidak ada. Ini kesempatan kita. Bung Hoki ini adalah orang yang pertama masuk di channel bukan nomor 1. Mudah-mudahan saya berharap Bung Hoki tetap konsisten seperti yang dilakukan sekarang ini, ya, seperti cita-cita yang dahulu Dan tetap berbahaya. Terima kasih pemirsa. Saya cukupkan sekian untuk berbicara dengan salah satu tokoh gerakan mahasiswa Yogyakarta, Bung Hoki. Sampai jumpa.